Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AF Saifuddin Firdaus, Koordinator Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, mendukung sepenuhnya kegiatan dakwah melalui media digital. Saya berharap mudah-mudahan ini menjadi media yang bisa menyambungkan silaturahim kita untuk melakukan sebuah perbuatan baik melalui dakwah di Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selamat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat zuhur rahimakumullah, puji dan syukur kita kepanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai hambanya, sholat zuhur berjamaah dan menjalankan ibadah saum Ramadan. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada qudwah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umatnya ila yaumil akhir. Jamaah rahimakumullah, salah satu tujuan yang pertama dan utama dalam rangkaian ibadah Ramadan, Allah firmankan dalam Al-Quran yang sering kita dengar, surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan utama dari ibadah Ramadan ini salah satunya adalah agar kita semua meraih derajat takwa, mencapai ketakwaan kepada Allah SWT. Cita-cita besar ini tentu saja tidak bisa kita peroleh dengan mudah, perlu proses. Dan izinkan kami mohon untuk akan menyampaikan beberapa cara, ikhtiar dan atau sikap juga yang bisa kita jalani agar cita-cita besar menjadi orang bertakwa ini bisa kita raih. Yang pertama adalah muahadah, janji. Kekuatan besar itu bisa muncul dari janji. Dan hakikatnya kita semua sudah berjanji. Di alam roh dulu, ketika diminta persaksian, alastu birabbikum qalu, semua kita itu menjawab bala syahidna, kami bersaksi. Apakah kalian bersaksi bahwa Allah adalah Rabb kalian? Kita semua sudah menyatakan persaksian kita bahwa Allah adalah Rabb kita. Dan ini, janji ini, persaksian ini kita perkuat setiap kita sholat dengan membaca 2 kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tentu saja yang kita pahami janji dan persaksian ini itu memiliki konsekuensi. Pejabat yang diambil sumpahnya, diambil janjinya punya konsekuensi. Maka ketika kita melihat berita di media ada pejabat melakukan pelanggaran ini pelanggaran itu, mungkin lupa dengan janjinya, mungkin lupa dengan persaksiannya. Maka salah satu ikhtiar kita agar kita bisa meraih derajat takwa, ikhtiar kita sebagai hamba Allah adalah mengingat kembali
kesaksian kita bahwa tidak ada ilah selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang nikah, yang sudah nikah dulu sudah berjanji setia, sudah melakukan persaksian. Ketika ada dinamika dalam rumah tangga, maka salah satu caranya juga kan kita mengingat kembali janji itu, janji suci itu. Apalagi dalam konteks kita sebagai hamba Allah, kita ingin meraih cita-cita besar kita sebagai muttaqin, maka ingat kembali janji kita bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Konsekuensinya kita harus berikhtiar seoptimal mungkin untuk meraih ketakwaan itu. Yang kedua, ikhtiar yang bisa kita lakukan agar cita-cita besar dari rangkaian Ramadan ini adalah dengan melakukan mujahadah, bersungguh-sungguh mengerahkan semua potensi diri kita dengan bersungguh-sungguh untuk meraih cita-cita besar kita. Manjadda wajada, kata Rasulullah, tidak ada barang siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Karena memang hakikatnya tidak ada keberhasilan yang tidak dilakukan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Mahasiswa tidak bisa meraih predikat yang bagus kalau tidak sungguh-sungguh. Begitupun dosen dan semuanya. Maka cita-cita besar ini hanya bisa kita raih kalau kita melakukan segalanya dengan sungguh-sungguh. Tidak mungkin sesuatu yang besar diraih dengan cara yang ringan. Para ulama sering mengatakan al-jaza'u min jinsil insan, bahwa balasan itu tergantung apa yang kita ikhtiarkan. Kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah juga akan mendapatkan sesuatu yang kita dambakan. Yang ketiga, ikhtiar yang bisa kita lakukan agar mencapai tujuan sebagai insan yang bertakwa adalah dalam melakukan muhasabah, introspeksi diri. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'mal. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan setiap diri hendaknya memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Sebuah pesan yang luar biasa, pesan ketakwaan yang diapit oleh dua kalimat takwa, yaitu pentingnya kita mengevaluasi diri. Oleh karena itu, hadirin sekalian, salah satu cara ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk meraih derajat takwa, cita-cita besar kita yang kita targetkan adalah dengan muhasabah, introspeksi diri. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu qabla an tuhasab. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, agar kita lebih ringan. Agar hisab kita lebih ringan, maka hisablah diri kita. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah muraqabah. Ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah dengan terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita dekat, Allah pun akan semakin dekat dengan kita. Kita punya cita-cita besar menjadi insan yang muttaqin, insya Allah itu juga akan lebih mudah diwujudkan dengan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub ilallah, muraqabah. Atau dalam bahasa lain kenal dengan ihsan, senantiasa merasakan kehadiran Allah. Dalam salah satu hadis disebutkan, dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah hadis kedua, salah satunya berbicara tentang ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu, kata Rasulullah, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah engkau seolah-olah engkau melihat Allah, dan seandainya engkau tidak melihat Allah, maka sungguh Allah melihat kita, melihat kalian. Bahkan kata Allah dalam Quran surat Qaf, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat gitu ya, dengan urat leher kita, dia lebih dekat. Ya. Allah selalu memperhatikan apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Maka konsekuensinya kalau kita sudah merasakan kehadiran Allah, pasti yang keluar dari kita, amal kita, kegiatan kita, ucapan kita, tindakan kita pasti sesuatu yang terbaik. Karena kita merasa diperhatikan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kelima adalah mu'aqabah. Mu'aqabah itu mengiqab diri, memberi sanksi kepada diri kalau kita lalai dalam melakukan kebaikan. Umar radhiyallahu an suatu saat pernah menengok kebunnya, berjalan-jalan ke kebunnya, dan kemudian dia tertinggal sholat berjamaah asar. Maka dia setelah itu berkomitmen untuk tidak ketinggalan lagi sholat berjamaah asar dan menginfakkan, mensedekahkan, mewakafkan kebunnya, mengiqab diri dengan memberikan kebunnya untuk dimanfaatkan oleh fakir dan miskin, oleh kaum du'afa. Itu diantara ikhtiar yang bisa kita lakukan agar cita-cita besar ibadah Ramadan sebagai generasi insan bertakwa bisa kita raih, bisa kita capai. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan khususnya buat diri sendiri, buat saya sendiri, dan mudah-mudahan bermanfaat buat jamaah sekalian. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.